Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ruangan Renungan Pagi 1 Julai. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini adalah selepas penderitaannya. Dan ayat kunci terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga 3. Penulis Injil dan Kisah Para Rasul Lukas ialah seorang yang menarik karena dia satu-satunya penulis dalam seluruh Alkitab yang bukan berbangsa Yahudi. Dia juga telah menulis kira-kira 1/3 daripada Perjanjian Baru, dan Kisah Para Rasul merupakan satu-satunya sejarah jemaah awal yang komprehensif. Dalam pengenalan kepada kedua-dua buku Lukas dan Kisah Para Rasul, dia menyapa Theophilus, yang namanya bermaksud sahabat Tuhan, yang mungkin merupakan seorang penaung yang kaya atau kenalan yang berpengaruh. Injil Lukas ialah satu catatan yang panjang tentang kehidupan Yesus, dan sekarang Lukas mahu meneruskan cerita itu dalam Kisah Para Rasul. Dalam ringkasan Injilnya, Lukas secara ringkas menyebut tentang kehidupan dan pelayanan Yesus, dan terutamanya bagaimana ini berkait dengan rasul-rasul yang dipilihnya. Dia bukan saja memberi perintah kepada mereka melalui Roh Kudus sebelum dia mati, tetapi juga selepas kematiannya. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di antara dua tempoh penting semasa memberi perintah kepada para muridnya, Lukas memfokus hanya pada satu aspek kehidupan Yesus, penderitaannya, ayat 3. Walaupun penulis Injil ini mampu menyebutkan banyak mukjizat, ajaran dan perbuatan Yesus, namun dia hanya menyebutkan satu aspek yang jelas daripada drama tersebut, penderitaannya. Walaupun pada masa kita sekarang ini, Injil kesehatan dan kekayaan mungkin dikhotbahkan kepada ramai orang, namun realiti kehidupan dengan banyak ujian dan penderitaan lebih mencerminkan kehidupan Yesus kepada janji-janji kekayaan duniawi. Sama seperti Yesus telah menderita semasa perjalanannya di dunia, kita dipanggil untuk mengikuti jejak langkahnya ketika dia membimbing dan mengelilingi kita dengan hadiratnya di jalan yang sempit menuju ke syurga. Itu sahaja bacaan renungan pagi kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, Tuhan yang baik, Tuhan yang pengasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan di atas kesempatan kami pada pagi ini, di mana kami sudah mempelajari satu ayat di dalam Kisah Para Rasul. Ya Tuhan, pimpin kami di dalam kehidupan kami sementara kami berada di dalam dunia ini, yang begitu banyak penderitaan dan begitu banyak kesukaran, tapi Yesus begitu mengasihi kami dan terus memimpin kami selama kami berada di dunia ini. Kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menderita untuk menebus pelanggaran dan setiap dosa kami. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi, dan doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus yang sudah mencurahkan darahnya untuk kami.
dan Juru Selamat kami. Amin.